Oke, makasih. Minta tolong mic-nya dimatikan ya. Kita mulai terlebih dahulu. Nomor satu, Kepala Bidang Keperawatan RSE merencanakan menambah jumlah tempat tidur di ruang khusus gangguan kardiovaskuler. Akan tetapi, kepala ruangan menolak karena jumlah perawat saat ini sedikit dan asuhan keperawatan yang diberikan tidak optimal. Apakah strategi penyelesaian konflik yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira yang tepat yang mana? Apakah kompetisi, negosiasi, akomodasi, smoothing, ataukah kolaborasi? Yuk, yang benar yang mana yuk? Kondisi seperti ini yang cocok apa? Ayo jawabannya apa? C. Akomodasi. Oke. Kenapa pilih akomodasi? Beri saya alasan. Kenapa pilih akomodasi? Semua pilihan harus ada harus ada rasionalnya. Rasionalnya apa pilih akomodasi? Rasionalnya apa pilih akomodasi? Win-lose solution. Apakah dengan kondisi seperti ini harus win-lose? Coba bayangkan kamu sebagai kepala ruang mau ditambah tempat tidurnya, tapi perawatmu sama. Kamu mau kalau dikasih solusi win-lose? Keteteran nggak kira-kira timmu? Kalau tempat tidurnya nambah, perawatnya sama, tetap mau win-lose? Ayo, dipikir. Dipikir, yang mana yang benar nih? Ayo, ayo, yang mana? Kayaknya suara-suara yang seperti itu yang bikin teman-teman tambah bingung ya. Kak Cita mending diem Kak, aku biar mikir. Oke, aku diem dulu ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Strategi strategi konflik di manajemen keperawatan itu lumayan rumit kalau nggak paham tekniknya. Kira-kira apa jawabannya? Mana ini kok nggak ada yang jawab? Kolaborasi bukan Ditulis aja sayang, nanti kita jelaskan, oke? Nanti aku jelaskan satu persatu. Ditulis di kolom komentar jawabannya apa, disertakan rasional, itu lebih baik. Masih mikir, Nurse? Oke, tak kasih waktu 1 menit ya. Aku diem dulu ya, monggo dipikir. Ayo tak tunggu. Dari 113 yang jawab baru 7. Yang jawab baru 7. Ayo yang lain mana? Yang lain mana? Nah, gini ya. Cara untuk menentukan strategi konflik yang digunakan yang paling tepat adalah teman-teman harus memposisikan pada di kondisi itu. Sekarang teman-teman terserah mau memposisikan kepala bidang atau sebagai kepala ruangan. Atau kita sebagai kepala ruangan saja. Cita, ruanganmu mau saya tambah tempat tidurnya ya. Saya tambah 10 tempat tidur lagi. Loh, Bu, nggak bisa. Perawat saya cuma segini. Ini aja kalau megang pasien keteteran. Kira-kira kalau ditambah tempat tidur lagi, otomatis tenaga kerjanya kurang, tambah beban kerjanya meningkat. Nah, kalau kondisi seperti itu, kamu sebagai kepala ruangan, apakah kamu akan mengalah dengan permintaan yang diberikan oleh kepala bidang? Ayo, dipikir. Terus solusinya seperti apa? Nah, terus kita lihat, kompetisi itu kuncinya apa? Kompetisi itu harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Dengan kondisi seperti ini tidak bisa menggunakan kompetisi.
Kemudian kalau negosiasi itu lose-lose solution. Yang namanya lose-lose solution itu berarti antara kepala bidang dan kepala ruangan tidak mendapatkan keinginan yang diinginkan. Itu namanya negosiasi. Lose-lose solution. Kemudian kalau akomodasi itu apa? Akomodasi itu win-lose solution. Ada yang menang, ada yang kalah. Apakah cocok dengan kondisi seperti ini menggunakan akomodasi? Kemudian ada yang namanya smoothing. Smoothing itu lebih mengorbankan keinginan sendiri dan mengedepankan keinginan orang lain. Sama, win-lose juga. Itu smoothing. Terus yang kolaborasi itu win-win solution. Sama-sama enak. Sama-sama mendapatkan solusi yang tepat untuk kondisi saat ini. Kira-kira menurut teman-teman, kondisi seperti ini tuh cocoknya pakai yang mana? Tuh, sudah tak buka, sudah tak kasih prolog, kira-kira yang mana nih yang cocok? Ayo. Ayo, yang cocok yang mana? Dengan kondisi seperti ini. Ayo. Win-win solution kah? Lose-lose solution? Win-lose solution? Ataukah mungkin diabaikan? Atau yang lain? Ayo. Semua itu tergantung sama kamu sih. Kalau mau win-lose ya kamu harus ngalah. Nggak usah ikutan. Ayo. Nah, oke. Sekarang kita jawab ya. Tadi sudah tak jelaskan. Kompetisi itu harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Atau harus ada yang mendapatkan reward dan punishment kalau kompetisi. Kemudian, kalau yang namanya negosiasi, namanya aja bernegosiasi. Berarti dia itu tidak mendapatkan keinginan awal. Contohnya gimana sih Kak negosiasi itu? Gampang banget. Teman-teman pasti kan pernah menawar baju saat membeli baju. Penjualnya bilang, ini 100.000. Kamu bilangnya apa? Halah, baju segini kok 100.000 sih? 50.000 aja. Nah, itu namanya nego. Nah, kira-kira nego itu bisa mendapat keinginan dari kita nggak? Bisa, kalau itu emak-emak ya. Tapi rata-rata nego itu kita ambil di tengah-tengahnya, di mana keinginan penjual yang 100.000 tadi, dengan keinginan kamu 50.000 itu tidak bisa tercapai, karena kita ngambil jalan tengahnya. Itu namanya lose-lose solution. Tidak ada yang mendapatkan kemenangan dengan persetujuan yang dijalani. Itu namanya negosiasi. Kemudian kalau akomodasi itu win-lose. Win-lose itu salah satu dari yang berkonflik punya kuasa atau punya kekuatan lebih sehingga yang satunya itu bisa dikalahkan. Itu namanya akomodasi. Kemudian ada yang namanya smoothing. Kalau smoothing itu lebih mengalah. Jadi itu dengan kesadaran diri sendiri ya. Dengan kesadaran diri sendiri ya sudah, nggak apa-apa kakak dulu aja. Contohnya gimana? Contohnya saat pengajuan cuti. Pada saat pengajuan cuti, kamu ini anak baru. Dengan yang senior yang sudah PK3, yang sudah menjadi Katim. Di hari yang sama, di tanggal yang sama, kamu mau cuti. Akhirnya apa? Karena kamu nggak enak dengan kakak Katimmu itu tadi. Akhirnya ya udah kakak dulu aja yang cuti, nanti aku ganti tanggal. Itu namanya smoothing. Mengorbankan keinginan diri sendiri demi keinginan orang lain bisa tercapai. Itu smoothing. Kemudian yang namanya kolaborasi itu namanya win-win solution, di mana kita bisa mencari solusi yang sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Contohnya kondisi seperti ini. Nih, kepala bidang pengen nambah tempat tidur, tapi perawatnya cuma sedikit. Otomatis kepala ruangan nggak mau dong. Akhirnya apa metode penyelesaian yang cocok? Metode penyelesaian cocok adalah kolaborasi. Kenapa harus kolaborasi? Agar para pihak yang berkonflik itu sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan, serta mereka semua itu bisa bersinergi dalam menghadapi persoalan. Nah, penyelesaiannya apa di kasus di atas tadi? Penyelesaiannya adalah penambahan tempat tidur itu bisa dilakukan. Ya Allah, ini mainnya siapa ya? Penambahan tempat tidur itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan perawat juga harus ditambah. Jadi sama-sama, kepala ruangan dapat anggota baru, kepala bidang bisa nambahin tempat tidur. Itu namanya kolaborasi. Gitu. Mencari jalan tengah. Oke. Kompetisi tadi apa? Kompetisi itu harus ada yang menang, harus ada yang kalah, atau harus ada yang dapat punishment dan reward. Nih, tak jelasin satu-satu. Jadi manajemen ataupun strategi konflik itu ada buahnya. Yang pertama ini menghindar. Nah, menghindar ini sering teman-teman lakukan. Contohnya apa, Kak?
Misal kamu diomongin orang di belakang gitu ya, atau dirasani kalau bahasa Jawanya. Nah, akhirnya kamu ya udah sih bodo amat, nggak mau ambil pusing, itu namanya menghindar. Tujuannya apa? Menghindari masalah tuh biasanya masalahnya cuma masalah-masalah yang sepele itu loh, Rek, yang nggak harus diatasi pada saat itu atau yang dia itu bisa selesai kalau diabaikan saja. Itu namanya menghindar. Ya, contohnya ini, terdapat permasalahan di ruangan antar perawat, namun kepala ruangan menolak untuk melakukan penyelesaian karena masalahnya itu urusan pribadi, bukan urusan pekerjaan. Akhirnya udahlah biarin aja diselesaikan sendiri. Itu berarti namanya menghindar. Kemudian setelah menghindar ada yang namanya akomodasi. Nah, akomodasi itu cara mengingatnya, salah satu dari pihak yang berkonflik itu memiliki sebuah kekuatan ataupun sebuah kekuasaan sehingga dia bisa lebih mendominasi dan mendapatkan keuntungan dari konflik yang terjadi. Ya, itu mengakomodasi namanya. Contoh mengakomodasi itu sengketa tanah, ya, sengketa tanah. Semisal ada orang kaya dengan orang miskin, punya satu tanah yang sertifikatnya itu dua-duanya megang. Kira-kira yang menang mana kira-kira? Kalau ke pengadilan menang yang mana? Sama-sama punya pegang sertifikat, namanya sama, tanah luasnya sama, terus sama-sama punya hak untuk ke tanah itu. Kalau semisal mereka berdua itu tanding di pengadilan, yang menang yang mana? Yang kaya, karena mereka punya power. Powernya apa? Ya duit gitu loh. Itu namanya akomodasi. Jadi si kaya ini mengakomodir apa yang ada di hadapannya sehingga dia itu bisa menang. Nah, caranya seperti itu karena punya uang. Betul, karena dia punya kuasa. Itu akomodasi, ya. Akomodasi win-lose solution salah satu punya kekuatan. Nah, cara ngapalinnya gitu. Mengakomodasi win-lose solution salah satu punya kekuatan atau kekuasaan. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya kompetisi. Nah, kompetisi namanya aja berkompetisi atau mereka tuh berlomba-lomba. Seperti perawat ada masalah dengan dokter, betul. Ya, betul, seperti itu. Kalau kompetisi itu berlomba-lomba atau bersaing untuk memenangkan sebuah konflik. Nah, biasanya yang menang itu dapat reward dan yang kalah itu dapat punishment. Nah, di sini contohnya kompetisi itu sebuah ruangan akan melakukan pemilihan ketua tim di mana sudah ada calonnya. Akhirnya dua orang ini itu saling berlomba-lomba memunculkan kelebihan yang mereka miliki, terus kemudian apa ya kecakapan ataupun keterampilan yang mereka punya agar dinilai oleh kepala ruangan dan dipilih oleh anggota yang lainnya. Nah, siapa yang menang itu berarti yang mendapatkan rewardnya. Rewardnya apa? Ya dia jadi ketua tim. Itu namanya kompetisi. Dan ini biasanya teman-teman lakukan. Contohnya lagi, nggak usah jauh-jauh lah ya. Untuk kampus ya, dunia kampus itu teman-teman pasti saling berlomba untuk mendapatkan IPK yang tertinggi di kelas. Ya, pasti pengen banget jadi IPK tertinggi di kelas. Nah, itu juga namanya kompetisi, Rek. Terus rewardnya apa? Rewardnya apa? Namamu terkenal. Oh, si siapa nih? Oh, si Kak Titin tuh, IPK-nya 4, Ci. Keren banget dia ya. Akhirnya apa? Adik-adik kelas itu apa merasa kayak, kakak, aku suka sama kakak ini pinter banget dan lain-lain. Nah, rewardnya kayak gitu. Ada yang reward berupa bentuk hadiah, betul-betul bentuk hadiah. Ada yang berupa pengakuan sosial dan lain-lain. Itu namanya kompetisi. Mungkin tanpa teman-teman sadari ya seperti itu. Ataupun semisal di ruangan ada yang berlomba-lomba ingin menjadi anak emas dari kepala ruangan. Ya. Jadi, menunjukkan kinerja yang baik dan akhirnya apa ya? Jadi anak emas, itu hadiahnya. Itu namanya kompetisi. Kemudian ada yang namanya kompromi atau negosiasi. Nah, ini sudah sering kali teman-teman lakukan setiap harinya. Di mana kata kunci dari negosiasi adalah sama-sama tidak mendapatkan keinginan yang teman-teman inginkan dari awal atau lose-lose solution. Sama-sama tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya tadi, kita yang paling gampang contoh dari negosiasi adalah transaksi jual beli. Kakak mintanya harganya A, yang satunya mintanya B, akhirnya bersepakat dia cari di tengah-tengahnya, muncullah harga yang C. Akhirnya keinginan yang A sama keinginan yang B tidak bisa tercapai. Itu namanya negosiasi. Oke. Kemudian
Kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kata kuncinya adalah win-win solution. Kamu menang, aku juga menang. Kamu suka, aku juga suka. Itu kolaborasi. Contohnya tadi di kasus, sama-sama bisa menambah tempat tidur dan perawatnya, kepala ruangannya juga bisa mendapatkan tenaga yang baru gitu. Jadi sama-sama enak ya, nggak ada yang dirugikan. Sama-sama untung, itu namanya kolaborasi. Kalau kolaborasi di dunia nyata ya banyak sekali, Rek. Contohnya, kita kan ada tugas dua nih ya. Iya, ya sudah gini aja. Kamu yang ngerjain itu, aku yang ngerjain yang ini. Nanti kalau udah sama-sama selesai, kita saling tukeran ya hasil kerjaannya. Nanti tinggal diubah-ubah dikit aja. Pernah nggak kayak gitu? Entah sih ya, kalau aku dulu pernah. Ya, kamu yang ngerjain peta konsep ini ya, aku ngerjain peta konsep yang ini. Nanti kita saling tuker aja. Apalagi kalau beda kelompok. Oh ya, ya, nggak apa-apa. Nah, itu namanya kolaborasi. Kamu untung, saya untung. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang namanya smoothing, ya. Smoothing itu bagaimana caranya kita itu mengorbankan kepentingan yang kita punya demi orang lain. Atau kita tuh daripada rame lah, ya, gampangnya gitu. Smoothing tuh, aduh daripada rame sama dia, orangnya berisik, ya udahlah biarin aja aku ngalah. Nah, itu smoothing. Kalau mungkin kamu bermasalah dengan orang yang mungkin dia punya kuasa juga, akhirnya kamu udahlah males lah sama dia, biarin aja dia duluan. Nah, itu namanya smoothing. Kamu mengalah demi keinginan ataupun demi kepentingan orang lain. Ya, itu smoothing. Minta tolong mic-nya sayang dimatikan sayang. Nih contohnya ya, kamu ingin mengambil cuti di bulan puasa, sementara kakak juga ingin mengambil di tanggal dan bulan yang sama. Apakah kamu mau lanjut ngambil cuti kalau seniormu ngambil di tanggal dan di bulan yang sama? Yakin kuat mentalnya? Tidak. Harus mengalah. Kamu harus mengalah. Karena apa ya? Kamu masih kecil gitu loh. Ngalah sama yang tua, maka kamu merelakan keinginanmu untuk cuti dan menundanya sampai di bulan selanjutnya. Itu namanya smoothing. Banyak sekali contoh smoothing yang teman-teman lakukan setiap hari. Contohnya lagi, misal di kehidupan dunia nyata sehari-hari ya, ada mie instan di rumah, cuma tinggal satu. Sementara kamu punya adik yang sama-sama pengen makan mie instan. Kamu ngalah nggak? Itu namanya smoothing. Ya, jadi smoothing itu merelakan kepentingan pribadi kita untuk kepentingan orang lain. Izin sholat isya. Oke, monggo Kak, silakan. Gitu ya. Sudah, oke. Sebelum aku masuk ke soal nomor 2, kira-kira dari metode konflik yang sudah saya jelaskan, ada yang masih dibingungkan atau ada yang masih dipertanyakan, teman-teman? Atau mungkin aku kurang simpel, Kak, menjelaskan contohnya, aku masih bingung, Kakak, gitu, boleh? Gimana? Ada yang masih, aduh Kak, pusing Kak, aku Kak, nggak ngerti Kak, masih bingung, bingung yang mana Kak Jiva? Kamu bingung yang poin yang mana sayang? Tak jelaskan lagi. Ayo, yang mana yang masih belum kamu pahami? Sik yo, tak admit ya sik. Ini aku tadi salah, kenapa pakai ruang tunggu lah ya? Negosiasi kakak, oke, negosiasi, negosiasi. Negosiasi itu sayang, dari dua orang yang berkonflik ya, itu tidak bisa mendapatkan keinginan yang awalnya itu. Contohnya tadi ya, jual beli tadi loh. Yang paling gampang tuh jual beli. Kamu pengennya A, misal aku jualan apa ya enaknya? Oke, aku jualan baju thrift. Harganya berapa, Kak? Oh, 30.000. Ya ampun, Kak, bajunya ada bolong, Mas. Saya 30.000, 15.000 aja deh. Ada yang nawar kayak gitu. Akhirnya aku bilang, ya udahlah, Kak, tambahin dikit, Kak, biar aku ada untungnya 17.000 ya. Nah, itu namanya negosiasi. Jadi, antara kedua belah pihak yang mengalami konflik ataupun yang sedang bermasalah, itu tidak bisa mendapatkan keinginan awalnya. Aku sebagai penjual tidak bisa mendapatkan harga 30.000, sebagai pembeli juga tidak bisa mendapatkan harga 15. Akhirnya dapat harga di tengah-tengahnya yaitu 17.000. Gitu. Akomodasi. Tadi akomodasi itu salah satu dari pihak yang bermasalah
memiliki kekuatan sayang, memiliki sebuah kekuasaan. Tadi contohnya gampang tadi loh. Ada yang kaya sama yang miskin punya sertifikat double, sertifikat tanah yang sama. Akhirnya mereka cari jalan keluar lewat pengadilan. Sampai di pengadilan, kira-kira mana yang menang? Yang menang yang punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Ya si kaya. Itu namanya akomodasi. Kayak contohnya kalau misal kita berkonflik dengan teman sejawat yang mungkin persepsi orang-orang itu dia punya posisi yang lebih tinggi, otomatis kita yang kalah. Gitu, meskipun kita yang benar. Itu namanya akomodasi. Kalau yang kompetisi udah satu. Kalau yang kompetisi itu berlomba-lomba, Kak, bersaing namanya aja kompetisi, bersaing. Nah, bersaingnya ini itu untuk mendapatkan sebuah penghargaan sebagai reward ataupun punishment. Contoh gampangnya lagi kompetisi itu gini. Semisal ya, kamu itu dituduh melakukan atau menghilangkan obat-obatan di wadah box pasien sama temanmu. Akhirnya, kamu tuh gini, loh, aku nggak ngilangin loh, Bu. Akhirnya apa? Kalian berdua tuh mencoba untuk membuktikan siapa sih sebetulnya yang menghilangkan obat di box pasien tersebut. Akhirnya, salah satu tuh ada yang menemukan obat tersebut dan obat tersebut tidak hilang. Akhirnya apa? Tadi yang laporan katanya kamu menghilangkan itu yang mendapatkan punishment. Karena dia itu melaporkan sesuatu yang salah. Karena buktinya obatnya tidak hilang. Itu namanya kompetisi. Ataupun dengan ini tadi, memang bersaing untuk memperebutkan posisi, bersaing untuk merebutkan perhatian dari kakak seniornya ataupun dari kepala ruangannya, itu juga masuk ke kompetisi. Ataupun bersaing menjadi seorang karyawan teladan, itu juga kompetisi. Banyak sekali contoh dari kompetisi di kehidupan sehari-hari. Gitu ya, kehilangan CTM. Ini Pak Romzi ini pasti. Kita lanjut ya. Soal nomor 2. Sebuah RS sedang meresmikan sebuah ruangan baru, di mana semua peralatannya sudah siap, namun ternyata ada konflik antara Karu, Katim, dan perawat pelaksananya. Jenis konflik apakah yang terjadi pada kasus tersebut? Apakah interpersonal, intrapersonal, intergrup, kolaborasi, ataukah kompromi? Kira-kira yang mana? Gampang ini, ayo. Gampang sekali. Intra, intergrup, intrakelompok, antar kelompok. Ayo. Cuma ini pemilihannya nggak ada ini ya. Nggak ada intragrup. Ayo, yang mana ayo? Ayo, jawabannya mana? Kita lihat ya. A. Jadi jenis konflik itu ada 4 macam. Jawabannya betul. A. Karena ini terjadi antara 2 orang atau lebih itu namanya interpersonal. Interpersonal itu 2 orang atau lebih. Kalau intra itu ada di dalam diri. Jadi konflikmu dengan dirimu sendiri itu intrapersonal. Kemudian kalau intrakelompok itu berarti konflik yang ada di dalam sebuah kelompok. Semisal antara anggota dengan ketua timnya, itu intrakelompok. Kalau konflik antar kelompok berarti antar kelompok A dan kelompok B itu sedang bermasalah. Itu namanya konflik antar kelompok. Terus contoh konflik intrapersonal itu gimana, Kak? Contohnya seperti ini. Kamu sekarang diberikan posisi yang tinggi sebagai kepala bidang keperawatan yang sangat berprestasi. Terus karena ada pembukaan rumah sakit yang baru, semisal rumah sakitnya itu ada di Papua, kamu ditawarkan jabatan tersebut untuk menjadi kepala bidang dengan gaji 10 kali lipat, tapi di Papua. Sementara saat ini kamu posisinya di Jakarta. Kamu ini sebetulnya pengen gaji 10 kali lipat dari yang di Jakarta, tapi kamu juga memikirkan jarak yang jauh dari keluarga. Nah, itu namanya konflik intrapersonal. Aku tuh pengen gaji sebanyak itu, tapi kok jauh, ya.
Banyak banget itu pertimbangannya, itu intrapersonal. Jadi konflik dengan dirimu sendiri, berkecamuk, atau bahasa gampangnya adalah overthinking. Ya, intrapersonal itu overthinking yang berlebihan. Namanya juga overthinking ya pasti berlebihan ya. Mikirnya kakean kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Kebanyakan mikir, itu intrapersonal. Permasalahannya tuh konfliknya nggak selesai-selesai. Atau trust issue, kalau keseringan disakiti cowok, terus dideketin cowok akhirnya nggak mau, itu konflik intrapersonal. Karena gara-gara ada trust issue. Kalau interpersonal, itu berarti permasalahanmu dengan teman-temanmu. Ataupun mungkin permasalahan dengan keluarga. Itu interpersonal. Kalau intrakelompok, kamu ada di dalam sebuah kelompok sebagai anggota, kamu bermasalah dengan teman sejawatmu dalam satu kelompok atau mungkin dengan atasanmu. Itu intrakelompok. Kalau yang antar kelompok, itu bermasalah antara kelompok A dan kelompok B. Contohnya antar kelompok itu gampang banget. Kalau di dunia perkuliahan, misal dibentuk sebuah kelompok A, kelompok B untuk presentasi. Dengan topik yang sama, saling berlomba-lomba untuk menjadi yang baik, akhirnya apa? Ketika satu presentasi, kelompok yang lain mencecar. Dengan tujuan apa? Ya menjatuhkan. Itu namanya konflik antar kelompok. Ya, jadi sudah kelihatan sekali dan ini mungkin sering banget terjadi untuk teman-teman di dunia kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi gampang banget. Cuma ngapalin ini aja nih, poinnya ini ya, yang sebelah kanan, wes. Nggak usah dihafalin yang banyak-banyak. Berapa soal? 20 sayang. Kita lanjut nomor 3, soalnya sekalian bahas materi, Kak. Jadi biar reviewnya dapat sekalian ya. Seorang perawat usia 33 tahun pada hari pertama bekerja di bangsal penyakit dalam, kemudian kepala ruangan menyampaikan terkait uraian tugas kepada perawat baru dan masing-masing stafnya. Fungsi manajemen apa yang sedang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? Ayo, jawabannya mana? Masa uraian tugas itu staffing? Sing bener talah. Uraian tugas masuk staffing sih. Ayo, uraian tugas itu bukan staffing loh ya. Ayo baca lagi soalnya. Ayo, nih. Analisanya kepala ruangan menyampaikan terkait uraian tugas kepada perawat baru dan masing-masing stafnya. Itu namanya organizing. No, organizing. Kenapa kok organizing? Kita jelaskan satu persatu mulai dari awal. Apa aja sih fungsi dari manajerial? Ada 5 poin fungsi dari manajerial. Yang pertama adalah planning, organizing, staffing, actuating, dan terakhir itu controlling. Atau kita bisa singkat dengan POSAJ. Kita mulai dengan planning. Plan. Plan itu berencana. Berarti di planning ini seorang kepala ruangan harus merumuskan tujuan dari organisasi, visi misi, ataupun serangkaian-serangkaian program kerja yang akan dilakukan. Itu namanya planning. Merencanakan. Contohnya, membuat program kerja, bikin jadwal dinas, buat anggaran, kemudian kebutuhan ruangan setiap bulan, sarana prasarana, ya, itu namanya planning. Contoh gampangnya ya, saya diberikan kesempatan untuk menjadi kepala IGD baru di rumah sakit baru. Otomatis sebagai kepala IGD, Nurse Cita harus membuat rancangan. Visi misi IGD-nya apa? Berapa perawat yang dibutuhkan? Kompetensinya apa saja? Misal aku butuh D3 berapa? S1 nurse berapa? Kemudian aku butuh peralatan apa saja? Kemudian di situ sarana prasarana yang dibutuhkan apa? Itu planning. Setelah planning sudah ada ini draftnya, kita langsung masuk ke organizing atau diorganisasikan. Organisasikan itu gimana sih, Kak?
Jadi tadi dari rencana yang sudah kamu buat itu kan harus berjalan rencananya. Bagaimana cara kamu menjalankan rencana tersebut jika tidak kamu organisasikan atau tidak kamu kelompok-kelompokkan? Nah, contohnya tadi aku diberikan perawat berapa ya untuk di IGD? Misal 25 perawat di IGD. 25 perawat ini kamu suruh ngapain? Job desk-nya apa? Kemudian dia posisinya apa? Apakah itu tidak ditentukan? Ya wajib. Harus ditentukan. Nah, penentuannya apakah masuk di planning? Bukan. Itu masuknya di organizing. Jadi kita harus tata dulu. 25 perawat ini ada yang jadi katimnya 5. Oke, sisa 20. Kalau 20 katimnya ada 5, berarti kita bagi 5. Setiap katim punya 4 anggota. Anggotanya siapa aja nih? A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Sudah? Setelah itu kita berikan job desk-nya masing-masing. Katim tugasnya apa? Perawatnya, anggotanya tugasnya apa? Kalau ada yang jadi CI-nya ini tugasnya apa? Itu namanya di organizing. Jadi kita bentuk tugas ataupun job desk masing-masing, struktur organisasinya jelas, agar apa? Agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Agar jelas tugasnya apa. Itu namanya organizing. Kemudian setelah kamu tentukan struktur organisasinya, job desk-nya, tugas-tugas yang harus dilakukan, kamu harus masuk ke mana? Ke staffing. Staffing itu adalah pengembangan ketenagaan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Contoh tadi di IGD, harus berarti anggotaku ini harus punya ACLS. Siapa nih yang aku berangkatin ACLS? Apakah semuanya? Ataukah perawat-perawat baru masuk yang baru lulus itu? Tentu tidak. Sebagai kepala ruangan harus tahu mana yang harus dilakukan pengembangan kompetensi. Berarti ini perawat-perawat seniornya nih Kak, yang sudah riwayat kerjanya di atas 15 tahun ini yang kita berangkatkan ACLS untuk upgrade ilmunya. Berapa orang yang berangkat? 5. 5 ini sudah, itu masuknya di staffing. Namanya A, B, C, D, E. Nah, untuk pengajuan kepada atasan nama-nama tersebut dengan biaya yang ada, itu bukan masuk staffing lagi. Itu sudah masuknya di planning tadi. Jadi ada biaya untuk pengembangan itu masuknya di planning. Karena tadi kan mengembangkan sarana prasarana, kebutuhan ruangan, itu masuknya di planning. Kalau staffing itu fokus siapa sih yang mau dilakukan pelatihan, kayak gitu. Kalau sudah, habis itu sudah ACLS, ruangan IGD-nya sudah siap, alatnya sudah siap semuanya. Langsung masuk ke actuating atau pelaksanaan asuhan keperawatannya. Nah, di sini apa sih yang dilakukan kepala ruangan sebagai di fungsi actuating-nya? Kita sebagai leader. Leader tuh ngapain? Memberikan petunjuk, mengarahkan. Kalau ada yang salah ya dikasih tahu. Yang kurang tepat ya dibenarkan. Kalau semisal ada komplain ya kamu yang maju. Itu namanya leader. Kalau semisal anak buahmu atau anggotamu tuh mendapatkan pujian dari pasien karena saking bagusnya pelayanan diberikan, ya kamu harus memberikan apresiasi. Kalau semisal anak buahmu itu ada yang ngedrop motivasi kerjanya ataupun dia mungkin shock gara-gara habis dikomplain pasien, ya kamu sebagai penenang itu namanya actuating. Mengarahkan, memberikan petunjuk, itu masuknya di actuating atau sebagai leader. Setelah menjadi seorang leader dalam melakukan asuhan keperawatan, apakah asuhan keperawatan ini tidak perlu dikontrol? Apakah tidak perlu dievaluasi? Tentu perlu. Lewat apa? Lewat yang namanya controlling, pengawasan ataupun monitoring. Jadi harus kita harus evaluasi terus-menerus. Gimana sih asuhan pelayanan yang diberikan anak buah kita? Apakah baik? Apakah sudah sesuai dengan SOP? Dengan cara apa? Dengan cara supervisi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penilaian kinerja juga boleh. Kemudian dari mutu-mutunya, semisal di controlling itu ada mutu terkait tidak adanya flebitis dalam 1 bulan. Kira-kira ada flebitis nggak yang terjadi di ruangan kamu? Itu lewatnya juga di controlling. Kemudian ada resiko jatuh. Ada pasien yang jatuh nggak dalam 1 bulan ini? Itu masuknya di controlling. Jadi setelah kamu rencanakan, kamu susun strukturnya, job desk-nya, baru nanti kamu kembangkan, kamu berikan pelatihan, baik internal ataupun eksternal, untuk SDM yang ada di pelayanan kamu,
Selanjutnya, langsung setelah sudah kompeten, kita langsung pemberian asuhan keperawatan. Kamu sebagai leader, sebagai mengarahkan, sebagai memberikan petunjuk. Dan yang terakhir, asuhan keperawatanmu itu jangan lupa untuk dilakukan evaluasi berkelanjutan. Atau dilakukan dengan cara melakukan supervisi secara langsung ataupun tidak langsung, penilaian kinerja, ataupun bisa juga lewat dari pengaman mutu bulanan di ruangan. Seperti itu. Kira-kira dari posage yang saya jelaskan, apakah bisa dimengerti teman-teman? Kalau semisal ada yang masih belum bisa dimengerti, monggo ditanyakan. Posage, planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Maaf Kak, yang planning dan controlling bisa diulang boleh. Planning itu merencanakan Kak, namanya aja plan ya. Planning itu merencanakan, merumuskan, apa aja sih yang direncanakan? Banyak sekali ya Kak ya. Salah satunya bisa membuat program kerja, jadwal dinas, anggaran ruangan dalam 1 bulan itu butuhnya apa aja, sarana prasarananya apa aja yang dibutuhkan, atau mungkin kalau bulanan setiap bulan itu barang habis pakainya nih apa nih permintaan dari kepala ruangan. Aku minta hands glove-nya berapa box, kemudian semisal kasanya berapa gulung, aboketnya berapa, itu namanya. Ya. Kemudian kalau controlling, jadi kita kan setiap hari kan bekerja memberikan asuhan keperawatan ya Kak ya. Nah, asuhan keperawatan ini kita sebagai manajer atau sebagai kepala ruangan wajib untuk melakukan sebuah pengawasan, melakukan evaluasi dengan tujuan apa? Untuk menjaga mutu, untuk menjaga agar pelayanan yang kita berikan kepada pasien itu tetap tetap optimal kayak gitu. Itu namanya controlling. Nah, cara controlling itu banyak sekali. Salah satunya ada menggunakan supervisi, baik secara langsung, kamu dampingi anak baru dalam melakukan tindakan, kamu lihat saat itu tindakannya apa, betul atau enggaknya, kamu lakukan koreksi, itu supervisi langsung. Atau supervisi tidak langsung, itu boleh tanya-tanya pas waktu tidak di hadapan pasien, itu supervisi tidak langsung. Kemudian penilaian kinerja, biasanya itu 1 tahun sekali kalau nggak salah. Kemudian ada pengendalian mutu setiap bulan, itu juga masuknya di kontrol. Ya, gitu. Paham nggak nih? Kalau yang diem aja tak anggap paham. Ayo, kalau yang belum paham bilang. Kalau nggak ada yang nggak bilang nggak paham, nurse ini ya wes tak lanjut. Ayo, paham nggak? Paham ya, ya wes tak anggap paham loh yo. Jangan bingung lagi nanti. Kita lanjut soal nomor 4. Perawat W merencanakan perubahan untuk perbaikan ruangannya. Untuk rencana tersebut, perawat W melibatkan anggota kelompok, baik dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Apa sih gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh perawat W tersebut? Apakah situasional, otokratik, demokrasi, partisipatif, atau laissez-faire? Kira-kira yang mana? Yuk, tak kasih waktu 1 menit. Ayo, jawabannya yang mana? Nah, jadi ada cara untuk mengingat terkait gaya kepemimpinan itu lebih mudah. Situasional ini nggak ada sayang ya, cuma pemanis buatan saja. Jadi jawabannya adalah demokrasi. Kata kuncinya teman-teman dilihat di kolom sebelah kanan. Ada yang namanya otokratik. Otokratik itu sama nggak Kak dengan otoriter? Sama. Kata kuncinya adalah segala macam keputusan ada di tangan pemimpin. Jadi tidak ada yang namanya diskusi. Diskusi tidak ada, keputusan langsung di tangan pemimpin. Itu namanya otokratik atau otoriter, ya. Kemudian ada yang namanya demokrasi. Demokrasi itu melibatkan anggota kelompok baik dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Ya, jadi semisal gini, ada perlombaan 17 Agustusan di rumah sakit. Kepala ruangan dapat edaran nih. Akhirnya kita kan share ke anggota kita. Hei, teman-teman, kita ada ini nih perlombaan 17 Agustus buat bikin ngehias ruangan dan yel-yel. Kira-kira gimana ya enaknya? Oh, jadi gini Bu, A, B, C, A, B, C, A, B, C.
kita tampung. Kalau menurutku sih ini, menurut teman-teman gimana? Oh iya Bu, bagusan yang ini Bu. Ya udah ini aja ya. Nah, itu namanya demokrasi. Jadi minta saran, minta pendapat, keputusannya diputusin bersama-sama. Itu namanya demokrasi. Terus apa bedanya Kak dengan partisipatif? Nah, partisipatif itu mirip dengan kombinasi antara otoriter dan demokrasi. Jadi mereka berdua itu dua-duanya ada. Di mana partisipatif itu mereka melibatkan anggotanya untuk berdiskusi. Contohnya tadi ya, gimana Rek enaknya? Oh, kita bikin tari piring aja Bu, nanti buat penampilannya. Kita tari piring aja. Oh, tari piring. Enggak, Bu. Bagusan tari yang ini. Misal kayak gitu. Ada banyak usul. Akhirnya kepala ruangan yang menentukan. Kayaknya menurutku tari ini aja deh. Ya udah, fix tari ini aja ya buat nanti besok tanggal 17. Kita tentuin siapa-siapa yang nari. Nah, itu namanya partisipatif. Jadi diskusinya bareng-bareng, tapi keputusannya ada di pemimpin. Diskusi bareng-bareng, tapi keputusan ada di pemimpin. Itu partisipatif. Kemudian apa sih Kak laissez-faire? Laissez-faire itu adalah tidak adanya kontrol dari atasan ataupun ya sudah kerjakan saja. Yang penting kamu kerjakan. Tidak ada controlling, tidak ada evaluasi ataupun mengarahkan pun tidak mampu. Ya, jadi yang penting tugasmu selesai. Entah itu tugasmu benar, tugasmu salah, itu laissez-faire. Kemudian ada karismatik. Karismatik itu apa, Kak? Karismatik itu kamu mau dipimpin oleh seseorang dikarenakan kamu kagum dengan pribadi orang yang memimpinmu itu tadi. Jadi, Kak, semisal ada pemilihan kepala bidang, misalnya. Ada A, B, C, D, E. Nah, kamu tuh salah satu dari kandidatnya itu ada orang yang kamu kagumi. Akhirnya kamu itu memilih orang tersebut itu bukan karena bukan karena kemampuan dia dalam memimpin, bukan, tapi karena kamu kagum dengan pribadi beliau yang sopan santun, rendah hati dan lain-lain. Itu namanya karismatik. Kemudian yang terakhir itu ada transformasional. Nah, transformasional itu apa, Kak? Transformasional itu adalah gaya kepemimpinan yang menurutku itu bisa dan bagus sekali jika digunakan pada saat ini. Kenapa? Karena pemimpin yang transformasional itu tidak hanya berfokus pada tugas yang harus diselesaikan, tapi kita juga fokus untuk pengembangan diri dari anggota yang kita punya. Contohnya, misal kita punya proyek untuk bikin apa ya namanya ya enaknya ya poli kaki, misal poli kaki atau poli diabetes. Nah, ada ketua timnya, ada anggota-anggotanya. Outputnya adalah poli kaki atau poli diabetes harus berdiri, harus ada. Tapi kalau gaya kepemimpinannya itu menggunakan transformasional, ketua timnya tuh nggak hanya mikirin gimana caranya poli kaki ini berdiri, tapi ketua timnya tuh juga mikirin gimana cara anggotanya itu bisa melakukan teknik lobbying dengan instansi terkait, kemudian bagaimana untuk menyusun visi misi yang baik dan benar. Jadi anggota yang ada di situ tuh nggak cuma menyelesaikan tugas saja, tapi dia itu setelah menyelesaikan tugas dia juga dapat ilmunya, dia juga bisa berkembang. Itu namanya transformasional. Dan ini paling cocok nih menurutku. Demokrasi combine dengan transformasional. Jadi semakin bagus. Komunikasinya dua arah, kemudian anggota kita itu semakin pinter. Jangan taunya udah jadi aja tapi nggak punya ilmu apa-apa. Nah, itu. Jadi ada berapa nih? 6 poin ini. Ada juga sih yang transaksional. Kalau transaksional, namanya aja transaksi. Berarti dia itu meminta anggotanya untuk mengerjakan sebuah tugas dengan iming-iming imbalan. Ayo, selesaiin ya, askepku. Nanti kamu tak kasih uang 50.000. Tapi diem-diem, jangan kenceng-kenceng. Oh gitu Bu, ya udah Bu, nanti tak kerjain ya Bu ya, askepnya. Atau nanti mutu nyerinya tak kerjain Bu, tapi 50.000 ya. Nah itu namanya transaksional. Jadi dia itu meminta ataupun ya meminta kepada anggotanya untuk menyelesaikan sebuah tugas itu dengan iming-iming sebuah imbalan. Atau contohnya lagi, ayo kalau semisal bulan ini kita selebritisnya nol, kita jalan-jalan ke Puncak Bogor. Oke siap Bu, semangat tuh kerjanya anggotanya. Karena nguber apa? Nguber main ke Puncak Bogor tadi, itu namanya transaksional. Seperti itu. Kira-kira dari yang sudah saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Monggo, tulis di kolom komentar. Ayo, ada yang mau nanya?
Nih soalnya ya, dibaca ya. Ayo jawabannya mana? Jawabannya yang mana? Ada yang mau ditanya? Ya Allah. Hmm, yakin nggak ada yang mau? Atau sudah terlalu jelas? Oh, sudah terlalu jelas. Baiklah, kita lanjut aja ya. Kita lanjut nomor 5. Seorang perawat senior mendapatkan promosi sebagai kepala ruang rawat inap di rumah sakit tipe C. Dari hasil analisis situasi pelayanan keperawatan yang dilakukan di ruang tersebut, masing-masing perawat melaksanakan tugas berdasarkan instruksi dokter. Setiap shift ada perawat khusus yang memberikan injeksi, melakukan pengukuran vital sign, dan lain-lain. Apakah metode asuhan yang diberikan pada ruangan tersebut? Kira-kira apa? Kira-kira yang mana? Ayo yang mana? Oke, jadi pada kasus ini, karena setiap shift itu ada perawat yang khusus memberikan injeksi, ada yang melakukan vital sign, kemudian melakukan kegiatan yang lainnya, berarti itu mereka melakukan job desk-nya masing-masing. Itu berarti metode yang digunakan adalah fungsional. Betul sekali. Agak puyeng mangkep. Enggak, gampang. Mangkep itu gampang. Yang puyeng komunitas. Yang pertama ada metode fungsional. Nah, metode fungsional itu gampangnya adalah, wes nggak usah dibaca ini ya. Metode fungsional itu adalah gampangnya kamu hari itu tugasnya ukur TTV. Ya seharian kamu ukur TTV aja, tidak melakukan tindakan yang lain. Seharian kamu dapat job desk rawat luka, ya sudah rawat luka saja. Terus dokumentasinya Kak, ada bagiannya sendiri. Itu namanya metode fungsional. Tapi metode ini perlahan ditinggalkan karena bikin perawatnya tuh tambah nggak pinter. Karena apa? Kemampuannya tuh itu-itu aja. Kalau bagianmu TTV terus, apakah kamu menjadi SPTTV, spesialis TTV, sementara kamu tindakan yang lainnya nggak bisa? Kan nggak mungkin. Jadi ini sudah banyak sih yang tidak melakukan. Tapi mungkin ada beberapa rumah sakit besar tuh masih menggunakan fungsional. Kemudian ada yang namanya, nanti ini kelebihan kelemahannya baca sendiri ya Beb ya. Ada yang namanya metode tim. Namanya aja tim. Kalau tim itu berarti ada anggota, ada ketua. Nah, di sini biasanya perawat ruangan itu dibagi menjadi 2 sampai 3 tim, di mana ada tadi ketua dan anggotanya. Nah, ketuanya siapa? Perawat profesional atau perawat vokasional? Aku tanya. Ayo, ketuanya vokasional atau profesional? Tuh. Nah, jadi kalau semisal tim itu ketua sama anggotanya itu ketuanya itu perawat profesional, kalau anggotanya itu namanya perawat vokasional. Kalau semisal dalam satu soal dia bilangnya gini, komposisi antara D3 dengan nurse itu banyakkan D3. Nurse-nya cuma sedikit. Itu yang cocok metode tim atau metode primer atau metode modular. Kalau nurse-nya cuma sedikit tapi D3-nya banyak. Cocoknya apa? Cocoknya tim, karena yang nurse itu akan menjadi ketua timnya, vokasionalnya atau D3 nanti menjadi perawat asosiat. Kayak gitu ya. Nah, metode tim ini, dia ini menyelesaikan satu masalah. Maksudnya bukan satu masalah, menyelesaikan asuhan keperawatan ya pada saat itu saja, tapi bentuknya tim. Ini hampir mirip dengan kasus. Kasus itu kan menyelesaikan masalah dalam satu shift ya pasien itu saja, tapi dia sendiri-sendiri kalau kasus. Kalau tim ini kita ada anggota dan ketuanya tadi, ada gerombolan kita ya, ada gengnya. Jadi ada ketua, ada anggotanya. Nanti kalau semisal kita kesusahan di pasien kita, ya kita ngadu ke ketua kita. Apa kesusahannya apa gitu. Oke, itu namanya metode tim.
Nih ya, kepala ruangan turun ke ketua tim itu punya anggota atau stafnya, kemudian stafnya itu baru melakukan tindakan ke pasien ataupun ke kliennya. Kemudian, ini nanti baca sendiri, ada metode primer. Kata kunci dari primer adalah perawat ini melakukan asuhan keperawatan mulai dari pasien masuk sampai pasiennya pulang. 24 jam penuh. Apakah perawat ini selalu standby di rumah sakit nurse, nggak pulang-pulang? Tentu tidak. Dia ini hanya bertanggung jawab. Pelaksanaannya tetap dibantu oleh perawat asosiat atau dibantu oleh perawat pelaksana. Contohnya seperti ini. Nurse Cita sebagai perawat primer di ruang HCU. Di situ saya bertanggung jawab kepada semisal 4 orang pasien. Nah, selama 24 jam penuh dari pasien masuk sampai pulang, itu tanggung jawab dari mulai pemberian asuhan keperawatan, implementasi, dan lain-lain itu tanggung jawabku. Nah, yang melakukan selama itu, selama Nurse Cita pulang itu siapa? Ya, shift 2, shift 3 itu dilanjutkan oleh perawat pelaksana yang selanjutnya. Jadi kita itu tetap memantau dari rumah. Kalau semisal terjadi sesuatu yang tidak tidak tepat ataupun mungkin kurang pada pasien yang aku pegang, ya teman-teman perawat pelaksana ini bukan nelpon ke dokternya, telepon aku dulu. Aku perawat primernya. Contohnya, maka iya ada apa? Kak, pasien ini loh Kak, tadi itu saturasinya sempat turun Kak. Terus tak kasih oksigennya, NRM-nya tak kasih 11 liter, awalnya 10. Halah nanggung, kasih aja. Coba titrasi ke 13 dulu aja. Nanti kalau semisal 13 bagus, udah biarin 13 dulu aja. Sampai besok nanti biar aku konsul ke dokternya. Itu namanya metode primer. Jadi kalau terjadi sesuatu pada pasien yang dikelola perawat pelaksana, lapornya bukan ke DPJP dulu, tapi lapornya ke perawat primer. Besok perawat primer, kalau memang tidak urgent, ya dilaporkan pas waktu mereka shift. Tapi kalau sangat-sangat urgent, yang melaporkan atau yang konsultasi ke DPJP adalah perawat primernya. Jeleknya perawat primer itu tadi, kamu di rumah masih diganggu. Seperti itu. Ya. Kemudian ada yang namanya metode kasus. Kalau kasus, ya, kalau kasus itu biasanya dilakukan dengan intensif. Contohnya ruang isolasi, kemudian ICU, ICCU. Nah, di situ metode kasus itu kamu memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh dalam satu shift. Ya, biasanya kamu paling megang 1-2 pasien. Nah, itu betul-betul kamu lakukan pelayanan seutuhnya. Mulai dari pasiennya kamu datang sampai kamu pulang satu shift itu metode kasus. Ya, terus di metode kasus ini biasanya perawat satu, ya semisal perawat A, merawat pasien A. Belum tentu di hari selanjutnya perawat A ini megang A lagi. Bisa aja perawat A ini megang pasien Z, pasien Y gitu. Jadi nggak tentu. Ya, tadi nih ya, tidak ada jaminan bahwa pasien akan dirawat oleh orang yang sama pada hari berikutnya. Karena biasanya kan diputer-puter ya, biar merasakan semuanya kasus-kasus yang ada di dalam ruangan intensif tadi. Kemudian ada yang namanya modular. Nah, modular itu adalah combine antara tim dan primer. Bedanya apa sih, Kak? Tadi primer itu bekerja sendiri. Bekerja sendiri itu alias apa? Dia memang pelaksanaannya dibantu oleh perawat asosiat, tapi dia itu berdiri sendiri. Kalau modular itu bentuknya tim, punya anggota, ketuamu itu perawat primer. Masuk nggak kira-kira? Modular itu bentuknya tim, ada ketua, ada anggotanya. Ketua timmu itu perawat primer. Masuk nggak? Ayo kira-kira dong nggak dari modular? Modular itu bentuknya tim, ada ketua, ada anggotanya. Ketuamu itu seorang perawat primer. Nah, kalau tim biasa itu selama 8 jam saja kerjanya. Kalau metode tim biasa loh ya, kerjanya cuma 8 jam. Setelah 8 jam kamu pulang, kamu nggak punya tanggungan ke pasien tersebut. Itu metode tim. Tapi kalau metode modular, dia itu sudah punya anggota, punya ketuanya perawat primer juga. Jadi si modular ini itu bertanggung jawab secara penuh mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang dan dia itu punya anggota dalam melakukan pelaksanaannya. Tidak. Waduh, kok gak ngerti? Jadi modular itu bentuknya tim, ada ketua, ada anggota, ketuanya itu perawat primer. Kalau yang tim biasa, kalau yang tim biasa itu ketuanya ya tidak perawat primer alias perawat
perawat biasa, entah itu perawat profesional. Oh, perawat profesional biasa, bukan jabatannya bukan perawat primer. Seperti itu. Paham nggak? Paham ya, Rek, yo? Masuk gak paham? Kak, ulang. Yang mana sayang yang mau diulang? Ayo, yang mana yang mau diulang? Paham, Kak? Ini apa sih namanya? Semangatku 1000% malam hari ini. Modular. Modular itu punya tim, ya. Punya tim, ada ketua, ada anggotanya. Modular itu ada ketua, ada anggotanya. Cuma ketuanya itu perawat primer. Makanya di sini dibilang kombinasi antara primer dan tim. Karena ketua dari tim tersebut itu perawat primer. Jadi tim ini bertanggung jawab secara penuh dalam dalam 24 jam mulai dari pasien masuk sampai pasiennya pulang. Seperti itu. Itu yang modular, Kak. Bagaimanakah? Apakah bisa diterima? Ayo, bisa diterima nggak? Metode modular berarti setiap shift ada perawat primernya. Ya enggak toh. Ya enggak toh sayang. Metode modular itu ya tidak setiap shift ada tidak setiap shift ada perawat primernya. Perawat primernya itu ya shiftnya beda-beda, entah itu dia masuk pagi, siang atau malam, tetap ada. Tapi kalau semisal perawat perawat primernya ini pulang ya dibantu sama anggotanya tadi sebagai perawat asosiatnya tadi. Bisa untuk saat ini. Aku harap sih sampai saat-saat nanti sampai ujian ya. Setelah selesai ujian dilupakan nggak apa-apa. Tolong dijaga ingatannya sampai ujian saja ya. Bedanya primer apa Kak sama modular? Kalau primer itu kan dia sendiri Kak. Sendiri, dia nggak punya anggota. Primer itu sendiri. Jadi yang membantu dia itu bukan anggotanya. Kalau yang modular, yang membantu dia adalah anggota timnya sendiri. Paham nggak sih kira-kira? Modular itu kombinasi dan primer. Iya betul, ada timnya. Ketua timmu itu perawat primer. Nah, itu. Gampangnya seperti itu. Gimana? Bisa dimengerti? Nanti baca lagi ya. Nih. Oke. Modular bertanggung jawab atas pasien masuk pulang. Iya, kan dia kombinasi tim sama primer. Kalau modular tidak shift gimana? Maksudnya modular modular tidak shift? Kalau modular kerjanya setiap hari. Nah, kalau nggak kerja setiap hari dapat gaji dari mana? Ya setiap hari loh sayang. Setiap hari sayang, setiap hari kerjanya. Cuma nanti kalau shiftnya itu biasanya berubah-berubah. Perawat primernya nggak terus-menerus pagi. Bisa pagi, sore, malam. Kayak gitu. Ya, lanjut nomor 6. Seorang perawat bertanggung jawab merawat seorang pasien dengan acute myocard infarction. Pasien mampu melakukan ADL, mampu mandi, makan, dan minum sendiri. Ambulasi dengan pengawasan pemantauan TTV-nya setiap pergantian shift atau 8 jam sekali. Metode keperawatannya, apakah tingkat ketergantungan perawatan pada pasien tersebut menurut Douglas? Kira-kira yang mana? Yuk, yang mana? Iya, jawabannya adalah betul, minimal care ya. Karena di sini dia sudah bisa mampu melakukan aktivitasnya sendiri, hanya membutuhkan pengawasan saja dan pemantauan TTV-nya setiap pergantian shift. Nah, ini tingkat ketergantungannya. Ada minimal care, partial care, dan total care. Minimal care itu, cara menghafalkannya adalah pasiennya bisa ADL sendiri. ADL dilakukan sendiri, TTV setiap 8 jam. Minimal care, ADL dilakukan sendiri, TTV setiap 8 jam. Kalau partial care,
Kalau partial care itu, dia sebagian tindakannya ada yang dibantu, ya. Terus TTV-nya setiap berapa jam? TTV-nya itu setiap 4 jam sekali. Contohnya gini, dia makan minum bisa sendiri, tapi dia kepasang kateter. Otomatis dia untuk membuang kencingnya dibantu oleh perawat. Kemudian untuk membersihkan alat genitalianya dibantu oleh perawat. Itu namanya partial care. Kemudian ada yang namanya total care. Nah, total care itu semua keperluannya dibantu dan observasi TTV-nya setiap 2 jam sekali. Jadi cara menghafalkannya seperti itu. Minimal care, dia itu ADL dilakukan sendiri, TTV 8 jam. Partial care, ADL-nya dibantu sebagian, kemudian TTV-nya setiap 4 jam. Kalau total care, ADL dibantu semuanya, TTV-nya tiap 2 jam. Boleh? Nih, dibaca dulu. Ayo. Ayo, udah ya. Jadi ini yang tepat karena pasiennya ini masih bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Mencoba kesabaranku kayaknya ini. Sebentar ya. Tadi nyampe mana? Tadi. Astagfirullah. Nomor berapa, Rek? Tadi, Rek. Nih ya. Udah ya. Ini nggak ada yang dipertanyakan ya. Yang dari minimal care ini ya. Kita lanjut ya. Nomor 7.
Seorang kepala ruangan berencana untuk melakukan diskusi bersama anggotanya untuk membahas kejadian flebitis yang bulan lalu ada di ruangannya. Apakah nama kegiatan yang akan dilakukan pada kasus tersebut? Supervisi, pendelegasian, timbang terima, diskusi refleksi kasus, atau ronde? Kira-kira yang mana? Ayo, yang mana? Membicarakan yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, karena di sini kata kuncinya adalah membahas sesuatu yang terjadi di masa lampau. Loh, nggak kelihatan, Rek. Yang paling tepat adalah diskusi refleksi kasus. Karena diskusi refleksi kasus itu fokus membahas masalah yang pernah terjadi dengan tujuan untuk meningkatkan dari pelayanan yang diberikan. Itu diskusi refleksi kasus. Jadi jawabannya yang betul adalah D. Nah, supervisi itu evaluasi tindakan bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Nah, kalau ada yang namanya delegasi, delegasi itu ya berarti mendelegasikan tugas pada anggota, kemudian ada timbang terima, itu operan atau handover, kemudian discharge planning. Nah, discharge planning itu sebagai proses ataupun sebagai perencanaan, kita itu nanti bisa memandirikan pasien setelah pulang dari rumah sakit. Contohnya discharge planning itu kita ajarkan bagaimana cara untuk miring kanan, miring kiri, terus pengobatan di rumah seperti apa, itu discharge planning. Jadi kita lakukan mulai dari pasiennya masuk sampai pasiennya mau pulang. Kalau ronde, ronde itu berarti masalahnya masih terjadi. Ronde itu masalahnya masih terjadi here and now, masih ada. Misal ada pasien HIV/AIDS, dia tuh perburukan kondisi terus, nggak ada perbaikan. Akhirnya kita adakan ronde keperawatan, kita ajak teman-teman sejawat yang lainnya untuk membahas terkait masalah si pasien ini. Itu ronde keperawatan. Kemudian, contoh dari eh, apa sih tadi namanya pendelegasian. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Semisal aku sebagai kepala ruangan, aku itu ada undangan banyak untuk ikut rapat, kemudian untuk ikut pelatihan, seminar dan lain-lain. Akhirnya aku meminta kepada Kak siapa di sini? Kak Joa. Kak Joa, kamu ya yang berangkat untuk rapat di ruangan dewasa untuk membahas terkait tata laksana flebitis yang baik dan tepat. Oh gitu tak Bu, iya soalnya saya ada acara yang lain dan harus saya hadiri, misal kayak gitu. Itu namanya delegasi. Nah, delegasi itu harus diberikan kepada orang yang tepat. Maksudnya kepada orang yang tepat itu gimana Kak? Bukan kepada bestimu, ya. Tapi kalau bestimu kompeten sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau bestimu tidak kompeten, kamu berikan delegasi, takutnya nanti malah jadi under delegasi atau delegasi yang kamu berikan itu tidak tepat sasaran, ya. Harus sesuai dengan harus sesuai dengan sasaran yang ada. Harus sesuai dengan kompetensi yang tepat. Itu pendelegasian. Ya. Kemudian ada yang namanya pre-conference dan post-conference. Nanti dibahas di soal yang selanjutnya. Untuk di sini ada yang mau ditanyakan? Di bawah tertutup nurse, iya. Tapi masih kebaca dikit-dikit lah ya. Nanti tak benerin ya. Ini bentuknya PDF soalnya, Kak. Kita lanjut ya. Oke. Nomor 8. Di ruang penyakit dalam Rumah Sakit M, jumlah pasien yang dirawat dalam 1 minggu adalah 678. Jumlah tempat tidur kita ada 150 tempat tidur. Sebagai kepala ruangan, hitunglah bor. Berapa bornya? Tadi ada yang nanya bor. Ini cara ngitung bor. Ayo, berapa bornya? Ayo, hitung dulu. Berapa bornya?
Ayo, berapa? Sudah ketemu jawabannya? Gampang ya? Kita lihat. Kita tunggu, masih 8 orang ini yang jawab. Yuk, yang lain? Ya, aku tak ambil ces-cesan buat tagku. Ayo, yuk Rek, hitungan dulu Rek. Ayo, berapa? Kalau beruntung ya dapat soal bor, kalau nggak beruntung ya nggak dapat. Halo, Bos. Iya ini masih agak sibuk. Jumlah per hari tehnya saya lagi baca. Kita lanjut ya. Jawabannya adalah A. Nggak apa-apa, hiburan. Kita ketawa dulu ya, biar materinya nyampe. Jadi rumus dari BOR adalah jumlah hari perawatan dibagi tempat tidur dikali periode dikali 100%. Jumlah hari perawatannya di kasus adalah 678. Tempat tidurnya berapa tadi? Tempat tidurnya adalah 150. Berapa hari perawatannya? Hari perawatannya ada 7 hari. Karena tadi dibilangnya 1 minggu. 1 minggu itu sepakat 7 hari ya. Baru dikalikan 100%. 678 dibagi 1050. 1050 dari mana, Kak? 150 kali 7 dikali 100%. Jawabannya adalah 64,5%. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari rumus BOR ini? Bed occupancy rate. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Kak, lihat soalnya lagi. Oke, sayang. Ayo, lihatin. Tak kasih waktu 1 menit. Periode itu harus dijadikan hari ya? Iya, harus hari, sayang. Harus hari, Kak. Bentuknya hari, periode itu. Kalau di sini dibilangnya jumlah perawatan dalam 1 tahun. Ya, berarti 1 tahunnya 365 hari. 365 hari. Paham tapi suka lupa, nurse. Waduh, jangan dong. Jangan dong, sayang. Harus ingat. Harus ingat. Tidak boleh lupa. Kalau rumus itu lupa terus, senior. Hafalkan, Kak. Jangan lupa-lupa ingat. Dihafalkan, Pak. Jangan lupa-lupa ingat. Ayo. Ingat nurse Cita aja. Wak, 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 wak. Ya, nanti kalau nggak. Kita lanjut nomor 9. Di sebuah ruang anak rumah sakit Puri, pasien keluar hidup dan meninggal ada 8 orang pada tanggal 3 Mei 2024. Jumlah tempat tidurnya 150. Anda sebagai kepala ruang, hitunglah BTO-nya. Aku tuh sih. Submit dulu. Ayo, jawabannya yang mana? Ayo yang masuk Zoom. Masuk sekarang. Kak, aku tanya, Kak. Monggo silakan. Kak Rio, monggo Kak Rio mau nanya apa? Mana Kak Rio tadi? Kak, mau tanya apa Kak Rio? Oh, itu ta. Sik. Kalau ada contoh soal 3 Februari, seumpamanya jadi bulannya tetap 28 hari atau 25 hari, Kak? Tolong jawab, Kak. Sik. Kalau ada contoh soal
3 Februari, seumpama jadi bulannya, loh, kenapa kok dijadikan bulan, Kak? Kalau di soalnya cuma dibilang tanggal 3 Februari ya cuma 1 hari saja, sayang. Kecuali kalau semisal dalam 1 bulan Februari, jumlah perawatannya segini. Nah, jumlah Februari itu 1 bulannya ya pakai 28 kalau memang di situ soalnya terhitungnya 1 bulan. Tapi kalau cuma disebutkan cuma di tanggal 3 Februari saja ya cuma terhitung 1 hari itu, Kak. Kayak gitu. Oke, kita jawab dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih Kakak. Sama-sama Kakak. Kita lihat di sini ya Kak ya. Nah, rumus BTO itu jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup dan mati dibagi jumlah tempat tidur. Nah, di soal tadi, jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup dan mati itu 8, kemudian jumlah tempat tidurnya itu 150. Maka bed turnover-nya atau BTO-nya adalah 0,053. Jadi tinggal dihafalkan tadi. BTO itu jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup dan meninggal dibagi jumlah tempat tidur. Nah, di sini jumlah pasien keluar hidup dan meninggalnya 8, jumlah tempat tidurnya 150, maka jawabannya adalah 0,053. Gitu. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan dengan soal kehidupan ini? Atau sudah paham? Kalau paham, katakan paham dan kita beranjak ke permasalahan yang lain. Iya Kak Rio, monggo. Ada berapa soal? 20 sayang. Lihat jawaban Kak. Ini udah jawaban belum? Udah sayang ini jawabannya. Monggo Kak Rio mau nanya apa Kak? Silakan ya. Aku bebas ditanya ya. Asal jangan ditanya. Kakak kapan jadi presiden? Nggak tahu jawabannya. Sekarang paham. Harus paham sampai nanti ujian Pak. Setelah itu lupakan. Oke? Jadi yang dihitung itu hanya bednya aja ya. Iya, untuk bed turnover, jumlah tempat tidur yang tersedianya itu berapa, Kak? Kemudian pasien keluar hidup dan meninggalnya itu ada berapa orang, seperti itu. Biasanya ada beberapa soal itu disebutkan totalnya itu berapa. Misal hari ini ada berapa, hari selanjutnya ada berapa, terus tempat tidurnya itu berapa. Nanti tinggal ditambahkan saja. Kayak gitu. Banyak rumus yang mesti diingat. Namanya juga ujian, Kak ya. Harus di usahakan, harus banyak yang dihafalkan. Kalau nggak gitu nanti bukan ujian, Kakak. Meninggal apa mati, Kak? Terserah ya, Kak ya, suka-suka. Mau meninggal atau mati ya. Sama-sama dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kak ulangin, Kak, please. Oke, aku ulang sekali lagi ya. Jadi rumus bed turnover itu jumlah pasien keluar. Nah, jumlah pasien keluar itu biasanya sudah dicantumkan di dalam soalnya ada berapa orang. Kemudian kalau semisal di situ ada beberapa hari, dari hari A sampai hari C, semisal hari pertama sampai hari ketiga itu disuruh totalkan, ya ditotalkan, dijumlah aja hari pertama berapa orang, hari kedua berapa orang, hari ketiga berapa orang, ditotal terus dibagikan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia. Udah deh ketemu jawabannya. Nanti tinggal teman-teman buka kalkulatornya, diketik aja di situ berapa hasilnya dibagi terus nanti ketemu jawabannya. Itu pattern over. Ya, KP tak ending Zoom-nya. Astagfirullah, latah banget ini tangan. Kita lanjut ya. Nomor 10, Beb. Rumus lagi. Eh, di ruang perawatan umum Rumah Sakit Puri terdapat jumlah tempat tidurnya 250 tempat tidur. Pada tanggal 9 Oktober 2024 sebanyak 105. Jumlah pasien keluar hidup meninggalnya 8 orang. Oh, ya Allah. Tempat tidurnya itu ada 250. Kemudian jumlah perawatannya itu 105. Jumlah pasien keluar hidupnya yang meninggal dan hidup itu 8 orang. TOI-nya berapa? Turnover interval berapa berarti rumusnya? Berapa hasilnya? Sorry kok rumusnya. Banyak rumus, Nars, bingung. Dihafalin sayang. Ayo berapa, Rek? Ayo berapa, ayo.
Peleretan lupa nersa. Kak, mohon maaf minta nomor 9 soalnya, Kak. Oh, sebentar ya, Kak, ya. Ini diselesaikan dulu ya. Ayo, ini berapa, ayo? Oke. Iya, sayang, di-share di YouTube. Jadi rumusnya adalah untuk TOI atau turnover interval, yaitu jumlah tempat tidur dikali periode, dikurangi hari perawatan, dibagi jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup dan mati atau meninggal. Nah, tadi jumlah tempat tidurnya itu 250, periodenya cuma satu, karena cuma satu tanggal aja. Kemudian dikurangi hari perawatannya tadi 105, dibagi 8 itu jumlah pasien yang keluar dalam kondisi hidup dan meninggal. Maka jumlahnya adalah 250 kurangi 105 itu 145 dibagi 8. Jawabannya adalah 18,1 hari atau kita bulatkan menjadi 18 hari. Ini rumus TOI. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk rumus TOI-nya? Rumus TOI-nya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Lihat soal nurse. Oke, sayang. Nah, ini pada tanggal 9 Oktober saja. Berarti hitungannya cuma 1 hari. Makanya tadi di sini jawabannya dikalikannya 1. Karena cuma 1 hari saja yang ditanyakan. Nggak ada? Kita skip ya. Lanjut ya. Lanjut apa enggak? Paham? Lanjut. Oke. Kalau di sini tuh tak tunggu loh. Sampai kamu paham. Biar nggak bolak-balik ya jelasinnya ya. Lanjut, nomor 11. Ruang perawatan anak memiliki perawat sebanyak 30 orang dengan kapasitas tempat tidurnya 30 unit. Kepala ruang berencana meningkatkan asuhan keperawatan sesuai standar yang ditetapkan rumah sakit dan telah diterapkan oleh ruang rawat lainnya. Kepala ruang mengidentifikasi kebutuhan perawat vokasional dan profesional. Berapa kebutuhan tenaga perawat profesional di ruang tersebut? Kayaknya ini belum tak ubah deh jawabannya. Kayaknya belum tak ubah jawabannya. Ayo, nggak apa-apa wes, hitungan aja. Nanti tak revisi soalnya. Ayo, ini ABC-nya ini abaikan ya. ABC-nya abaikan. Ini ABC-nya salah ini. Yang ditanyakan itu perawat eh profesional ya, profesional. Oke, berarti kita jawabnya perawat vokasional di sini. Kayak pose, nurse Cita Ki kok lalian ya. Betul, jawabannya adalah 16,5. Sebentar ya, mana pulpenku ya? Pulpen, kamu kesini pulpen. Sebentar, tak revisi dulu ya. Jumlahnya ya, sebentar Kak, bentar. Jadi, tak tunjukkan cara ngitungnya ya. Nanti ini tak revisi. Tak revisi. Loh, pulpen ini Neng. Diam. Tak revisi PPT-nya. Bentar. Aku nyambungkan pulpen itu dulu. Oh, nggak nyambung. Serek, serek. Oke, udah connect. Sekarang kita ini. Coret di layar. Oke, ini OTW nyoret sayang. Nyariin pulpen ini loh. Aku sudah pintar coret-coret kakak. Ya, jadi mana pulpenku ya? Perawat vokasional sama profesional itu rumusnya ini nih. 5545. 55% itu perawat profesional, prof. 45% perawat vokasional. Nah, caranya gimana, Kak? Tadi teman-teman harus tahu, di sini total perawatnya itu 30 orang. Karena totalnya 30 orang, yang ditanyakan tadi perawat profesionalnya ya.
Ini yang vokasional udah tak hitung. Perawat profesional berarti 55% dikali 30. Jawabannya adalah 16,5. Dibulatkan ke atasnya boleh jadi 17 perawat. Ataupun kalau nggak dibulatkan jadi 17, jadi 16 juga boleh. Karena yang vokasional ini sudah dibulatkan ke atasnya. Caranya seperti itu. Jadi teman-teman hafalkan prosentasenya saja. Perawat profesional prosentasenya 55%, perawat vokasional prosentasenya adalah 45%. Sudah seperti itu, tinggal dikalikan. Karena yang tadi ditanyakan di soal adalah perawat profesional, maka 55% ini dikali 30, jawabannya adalah 16,5, dibulatkan menjadi 17 perawat. Gitu. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa dimengerti nggak? Ini nanti tak revisi ya. Lihat soal nurse. Nah, ini jawabannya ini tuh belum tak ganti nih. Ini belum tak ganti, ini nggak ada yang benar ini. Salah, nanti tak revisi dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Clear ya? Clear ya? Cuma cuma gampang banget, Rek. Sik. Tadi ada yang mau masuk, Rek. Sakno, Rek. Nih, caranya cuma di 30 tuh dari mana? Ini, sayang. Dari soalnya, sayang. Ini kan soalnya 30. Nah, ya, soalnya 30. Dari pembuat soalnya. Nah, kita sebagai mahasiswa ya tinggal hitung aja. 30 pasien ini, 30 pasien ini dikalikan dengan pembandingnya tadi nih. Perbandingannya itu ini nih. 55 banding 45. 45 ini vokasional, ini profesional. Nah, kalau mencari profesional ya 30 ini kalikan 55%. Kalau nyari vokasional berarti 30 dikalikan 45%. Udah deh, begitu. Gimana? Apakah bisa dimengerti, guys? Bisa ya? Bisa lah, Rek. Bisa, Nurse. Lanjut, Umi. Oke, guys. Kita hapus dulu. Biar tidak mengganggu ini coret-coretannya. Lanjut, Nurse. Oke, sip. Nah, ini juga hitung-hitungan lagi. Seorang perawat bertugas di ruang rawat inap dengan total pasiennya itu 15 pasien dengan ketergantungan parsialnya 5, total 7, minimal care-nya 3. Minimal care membutuhkan 1 jam perawatan, partial care 2 jam, total care-nya 4 jam per hari. Berapa jumlah jam keperawatan langsung pada ruangan tersebut? Kira-kira jawabannya apa? Jumlah jam perawatan langsung. Alhamdulillah ya Allah. Belum paham, Nurse? Iya, nggak apa-apa. Kita pelajari bareng-bareng, sayang. Ayo. Yang sudah paham aja, yuk. Yang anak lama. Kak, ngebul hitungan semua. Sabar ya, Kak. Namanya juga belajar. Nggak paham, Nurse? Jangan gitu ya. Jangan ada mindset nggak paham, nggak paham. Paham, Nurse, tapi kurang paham gitu aja ya. Malah paham yang tidak langsung lebih gampang. Kita jelaskan aja ya, biar nggak menghabiskan waktu. Jadi teman-teman, jam perawatan tuh ada dua. Ada jam perawatan langsung, nih. Ada jam perawatan langsung sama jam perawatan. Oh, lapo tak tulis iki nang kene ono ternyata. Gak nyawang aku rek. Ada jam perawatan langsung dan ada jam perawatan tidak langsung. Mana sih? Nih. Nah, jam perawatan langsung itu caranya apa? Caranya itu kamu cari tahu dulu parsialnya berapa, pasiennya ada berapa. Pasien parsial berapa, pasien total berapa, pasien minimalnya berapa, terus tinggal dikalikan jamnya saja. Jamnya ini dari mana, Kak? Sesuai dengan yang ada di soal. Ya, tadi di soal itu parsial itu 2 jam, maka jadinya 10 jam.
pasiennya ada 5, kemudian setiap pasiennya butuh 2 jam, maka dikalikan dapatnya 10. Yang total tadi pasiennya ada 7, jamnya itu membutuhkan 4 jam per pasien, dikalikan jadi totalnya 28. Yang minimal care tadi pasiennya ada 3, kemudian di sini itu tadi pasiennya itu setiap ini membutuhkan 1 jam, maka dikalikan tinggal hasilnya 3 jam. Terus dari hasil ketiga ini, teman-teman tambahkan 10 ditambah 28 ditambah 3, jawabannya adalah 41. Ini jam perawatan langsung. Caranya seperti itu. Kalau jam perawatan tidak langsung, itu gampang, Rek. Teman-teman tinggal harus tahu total pasien berapa, total pasien dikalikan 1 jam. Sudah. Total pasiennya berapa nih di sini? Total pasiennya 15. Ya sudah, 15 dikali 1 sama dengan 15 jam. Simpel kan? Apakah bisa dimengerti, Brody? Gimana, Bolo? Ngerti nggak, Bolo? Kayak apa, Bolo? Mantap, Nurse. Bisa, Sista? Ngerti, Umi? Oke. Ayo, Bolo-bolo yang lain. Paham ya, Bolo ya? Lanjut, Well. Makasih loh. Ih. Lihat soal. Oke, sayang. Nah, ini soalnya udah. Sekarang lihat jawaban ya. Nah, gampang ya, Bolo ya. Ulang, Nurse. Oke, sekali lagi ya. Jadi, jam perawatan itu ada 2, Kak. Jam perawatan itu ada 2. Ada yang perawatan langsung, ada yang perawatan tidak langsung. Perawatan langsung itu maksudnya kamu tuh melakukan asuhan keperawatan ke pasiennya langsung, itu jam perawatan langsung. Jam perawatan tidak langsung tuh contohnya kamu ngoplos obat, dokumentasi, itu maksudnya jam perawatan tidak langsung. Kalau jam perawatan tidak langsung itu tinggal cari total pasien dikali 1 jam. Udah, rumusnya itu toh. Karena setiap pasien membutuhkan 1 jam. Kalau jam perawatan langsung, teman-teman harus tahu dulu minimalnya ada berapa pasien, parsialnya ada berapa, totalnya ada berapa. Nanti dikalikan jam masing-masing kebutuhannya. Terus hasil perkaliannya tinggal ditambahkan. Ketemunya 41 jam. Seperti itu. Gampang toh? Gampang ya? Kita lanjut ya, Well. Oke. Nomor 13, seorang kepala ruangan melihat kondisi ruangan banyak terjadi flebitis yang terjadi. Kepala ruangan mencari penyebab terjadinya flebitis yang terjadi dan akhirnya kepala ruangan telah mengadakan pelatihan internal untuk meningkatkan kepatuhan perawat dalam melakukan tindakan aseptik. Sedang ada di tahap perkembangan apakah ruangan tersebut? Interest, moving, refreshing, awareness atau ke unfreezing? Kira-kira yang mana, Bos? Ayo. Jadi tahap perkembangan ini kita jelaskan ya. Tahap perkembangan menurut teori Kurt Lewin itu ada yang namanya pertama itu unfreezing, ada yang namanya unfreezing, ada yang namanya moving, ada yang namanya refreezing. Unfreezing itu mengenal perlunya ada perubahan-perubahan. Jadi sudah mulai tahu, kayaknya ini ada sesuatu yang salah di ruanganku. Kenapa kok masih ada flebitis terus ya? Akhirnya cari tahu nih permasalahannya. Itu di unfreezing. Setelah sudah tahu masalahnya itu letaknya di sini, akhirnya karena ada masalah, dia mulai melakukan perubahan. Tadi perubahan yang dilakukan kepala ruangan adalah dengan melakukan pelatihan tindakan aseptik. Berarti itu sudah masuk di changing atau moving. Jadi sudah mulai melakukan perubahan itu namanya moving. Karena sudah melakukan perubahan secara terus-menerus, akhirnya kondisinya bisa berubah. Yang awalnya flebitisnya banyak, jadi menurun angkanya.
Kalau menurun angkanya, otomatis itu sudah masuk di refreezing, ya. Kalau di refreezing ini tugasnya apa? Tugasnya adalah mengembangkan, menciptakan, dan memelihara perubahan. Jadi jangan sampai angka plebitis yang awalnya 0 itu jadi ada lagi setelah dilakukan perubahan. Itu namanya teori perubahan Kurt-Lewin. Jadi ada unfreezing dulu, cari tahu permasalahannya. Setelah tahu permasalahannya, cari solusinya, lakukan solusi tersebut, itu masuknya di moving atau changing. Kemudian yang terakhir, setelah dilakukan perubahan-perubahan, akhirnya kondisinya berubah, itu masuk di refreezing. Tugas kita adalah tinggal mengembangkan dan mempertahankan kondisi, jangan sampai kejadian yang dulu terulang kembali. Seperti itu. Kira-kira bisa dimengerti, Bolo? Nih, pada kasus ini, Bolo, di sini kan terjadi plebitis, Bolo ya. Di sini sudah dicari tahu penyebab plebitisnya. Berarti ini masuknya di apa? Kalau mencari tahu penyebab plebitis, ini masuknya masih di apa? Tahap apa tadi yang pertama namanya? Tahap apa yang pertama namanya? Tahap unfreezing. Oh, tahap unfreezing. Jadi di sini ini yang aku kasih warna merah, ini namanya tahap unfreezing. Kemudian setelah unfreezing, kita masuk ke moving, di mana si kepala ruangan ini mengadakan pelatihan internal untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan tindakan aseptik. Nah, kondisi yang ditanyakan adalah kondisi yang kuning ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah tahapan moving follow. Gitu ya. Kira-kira bisa diterima? Mencari solusi unfreezing, inter. Oke, siap. Bisa, nurse. Mantap, Bolo. Kita lanjut ya. Oke, nomor 14. Perawat dinas malam melakukan pelaporan kepada DPJP. Kak, lihat jawaban. Oke, ini. Jawabannya B. Lanjut ya. Perawat dinas malam melakukan pelaporan kepada DPJP terkait pasien. Perawat menyampaikan kondisi pasien yang mengalami demam tinggi. Pasien sudah dilakukan pemberian kompres hangat namun suhu tubuh tidak kunjung turun. Perawat merekomendasikan pada dokter untuk diberikan antipiretik pada pasien agar demam menurun. Apakah tahapan komunikasi SBAR yang tergambar pada kasus tersebut? Apakah situation, assessment, background, identification, ataukah recommendation? Kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya mana? Ayo, gampang ya. Aduh, ini kecil sekali, Kak. Jawabannya adalah E. Kenapa E, Kak? Nah, di sini pasiennya tadi, jadi teknik SBAR itu dijelaskan mulai dari S. S itu situation. Situasinya seperti apa? Mulai dari identitas pasien, namanya ya, usia, dirawat di ruang apa, diagnosa medisnya apa, masalah yang dialami saat masuk apa. Kemudian ada perubahan dari status pasiennya enggak? Data subjektif objektifnya yang saat ini apa? Kemudian penilaianmu apa? Penilaian dari perubahan dari penilaian kamu terhadap perubahan kondisi tadi itu disebabkan oleh apa? Itu di asesmen. Kemudian yang pasti ya, kalau kita mau diakui sebagai teman sejawat, sebelum kita melakukan pelaporan, kita tuh harus melakukan tindakan mandiri, Rek. Makanya kenapa ada tindakan mandiri. Itu harus kamu lakukan sebelum kamu kolaborasi dengan teman sejawat kita. Apa yang sudah kamu lakukan? Oh, saya sudah kompres, Dok. Sudah tak kompres air hangat tadi. Sudah saya lakukan tepid water spong untuk anak-anak kalau misal demam. Tapi kok suhunya nggak turun-turun ya, Dok ya? Boleh nggak sih, Dok, ini dikasih obat-obatan penurun panas? Oh iya, Mbak, kasih aja. Belum dapat ya pasiennya? Belum, Dok. Belum dapat obat penurun panas. Ataupun kalau udah dapat sih, Dok. Tapi ini obatnya itu lewat anus. Ya, jadi nanti susah anaknya nangis. Oh ya udah Mbak, ganti aja pakai yang drip. Berapa dokter dosisnya? Berat badannya berapa Mbak? Misal berat badannya 20. Ya udah Mbak, kasih aja berapa ya Mbak ya? 250 lah sekali pemberian nggak apa-apa. Oh iya baik dokter. Nah, itu jadi
untuk merekomendasikan gimana sih dok, boleh nggak sih dok kalau dikasih antipiretik? Oh ya boleh boleh. Nah itu nanti namanya rekomendasi. Kalau nanti sudah ada rekomendasi yang diberikan, terus dokternya mengiyakan, teman-teman wajib melakukan apa? Baca, tulis, dan konfirmasi. Di read back ya. Ditulis, dibaca lagi, terus ditulis, dibaca lagi, kemudian confirm lagi. Apakah betul instruksi yang sudah diberikan? Nanti teman-teman tuliskan di JPPT, jangan lupa tanda tangan, dan dicap untuk di read back lagi sama dokternya. Seperti itu. Nanti kalau sudah kerja, pasti sudah paham. Ini kalau sudah kerja semua, pasti paham ya. Kita lanjut ya. Nomor 15. Seorang ketua tim memimpin anggotanya untuk mereview kembali tindakan yang akan dilakukan pada pasien setelah timbang terima. Masuknya apa ini? Supervisi, handover, pre-conference, post-conference, ataukah diskusi refleksi kasus? Kira-kira yang mana, Beb? Yuk, jawabannya yang mana? Jawabannya pos. Oke, kita lihat dulu ya. Salah. Tadi kan setelah timbang terima. Jadi, setelah timbang terima, ketua tim itu melakukan, Kak nanti minta soal nomor 14, boleh sayang. Itu melakukan yang namanya pengecekan tindakan yang akan dilakukan itu masuknya di pre-conference. Jadi sebelum melakukan tindakan, kita lakukan pre-conference itu untuk memastikan, ini loh nanti pasienmu tindakannya A, B, C, D, E, sampai Z. Nanti kalau sudah dilakukan cross-check ulang, teman-teman anggotanya tinggal langsung melakukan asuhan keperawatan. Kalau sudah melakukan asuhan keperawatan selama satu shift seharian, berarti selanjutnya sebelum kamu operan ke shift selanjutnya atau ke shift siang, kamu harus mengecek kembali apakah tindakannya tadi sudah diapakan? Sudah dilakukan semua atau tidak. Kalau sudah dilakukan semua ya alhamdulillah, kalau ada PR ya harus kamu sampaikan ke shift selanjutnya. Maka jawaban yang tepat dengan kondisi seperti ini adalah pre-conference. Nih, kata kuncinya di sini. Mereview kembali tindakan yang akan. Ya, yang akan itu berarti belum dilakukan setelah timbang terima. Kecuali mereview kembali tindakan yang sudah dilakukan, itu baru post conference. Karena ini yang baru akan dilakukan, berarti jawaban yang tepat adalah pre-conference sayang. Oke? Dibacanya pelan-pelan ya, biar nggak salah sangka. Kita lanjut ya. Nomor 16. Loh, A-nya kok naik ke sini? Seorang kepala ruang di sebuah rumah sakit harus menghadiri dua pertemuan pada waktu yang bersamaan. Supaya kedua pertemuan tersebut dapat dihadiri, akhirnya ditunjuk seorang bawahan. Kok seorang bawahan? Kayak nggak enak. Seorang anggota untuk menghadiri pertemuan rapat keperawatan. Apakah metode pengarahan yang dilakukan kepala ruangan tersebut? Apakah delegasi, supervisi, negosiasi, kolaborasi, ataukah komunikasi? Gampang ini ya. Ayo, jawabannya apa yo? Jawabannya apa? Jawabannya adalah betul, delegasi ya. Jadi pendelegasian itu mendelegasikan tugas atau melimpahkan tugas kita kepada orang yang kita percaya atau orang yang menurut kita tuh kompeten. Itu namanya delegasi. Oke, good job, kita lanjut. Nomor 17. Nah, ini tadi sudah tak jelaskan, tinggal dijawab aja ya. Perawat kepala ruangan menentukan manajemen asuhan keperawatan menggunakan metode tim dan menentukan personil yang menjadi ketua tim, anggota tim, dan membagi pasien kepada masing-masing tim. Apakah fungsi manajemen yang sedang dilakukan oleh perawat kepala ruang? Planning, organizing, actuating, controlling, ataukah evaluating? Evaluasi atau controlling? Kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya apa?
Jawabannya adalah organizing ya, karena di sini adalah menentukan personil yang menjadi ketua tim, anggota tim, membagi pasien kepada masing-masing tim itu masuknya di organizing atau diorganisasikan atau kita atur siapa sih yang jadi ketua, siapa yang jadi anggota, terus tugasnya apa, dan pasien yang dipegang apa aja. Terus lihat jawaban yang sebelumnya. Yang mana sayang? Yang ini tah? Ini tah Kak? Coba itu tah. Bacaan dulu ya. Lanjut ya. Betul ya jawabannya organizing. Kita lanjut ya. Nomor 18. Aku anggota aja lah. Aku presiden, Kak. Ruang rawat ICU dengan jumlah tempat tidur sebanyak 12 unit terdapat perawat berpendidikan nurse sebanyak 15 orang dan memiliki sertifikat pelatihan dengan perawatan kritis. Kepala ruang mengalokasikan 1-4 pasien untuk setiap perawat bertanggung jawab kepada pengelolaan asuhan keperawatan sejak pasien masuk sampai pulang. Apakah metode asuhan yang diterapkan? Baca baik-baik, baca baik-baik, baca baik-baik pertanyaannya. Ayo, apa jawabannya? Kok kasus sih, Rek? Perhatikan soalnya. Perhatikan soalnya. Jawabannya adalah C. Perhatikan soalnya di sini. Jangan terpaku di ICU ya. Jangan terpaku di ICU. Tapi baca di sini. Perawat bertanggung jawab terhadap pasien pengelolaan keperawatan sejak pasien masuk sampai pasien pulang. Maksudnya apa kalau pasien masuk sampai pasien pulang? Primer. Betul, primer. Jangan terkecoh. Jadi di ruangan intensif itu juga bisa menggunakan yang primer juga. Nah, di sini perhatikan soalnya karena dia sih di sini tuh pengelolaan asuhan keperawatannya itu dari pasien masuk sampai pulang. Berarti yang lebih tepat itu bukan kasus tapi primer. Seperti itu, guys. Hati-hati ya, guys ya, untuk membaca soalnya, guys, karena banyak jebakan Batman. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Setiap hari kepala ruangan mengadakan morning report bersama dengan seluruh perawat yang dinas pada saat itu. Pada kegiatan tersebut, ia mengatakan bahwa perawat harus memberikan service excellent pada klien sehingga klien akan puas terhadap asuhan keperawatan yang diterimanya. Apa peran kepala ruangan dalam kegiatan tersebut? Ayo, jawabannya apa? B. Masuk B. Masuk B. Masuk controlling ini. Ki? Jawabannya adalah actuating. Itu memberikan pengarahan, Rek. Ingat ya, actuating itu memberikan pengarahan, memberikan arahan, memberikan motivasi, itu actuating. Nah, di sini kan memberikan pengarahan nih. Ya, harus memberikan service excellent pada klien sehingga klien akan puas terhadap asuhan keperawatan diterima. Ini pengarahan. Pengarahan. Berarti jawabannya adalah actuating. Kayak gitu. Ya, bukan controlling. Kalau controlling itu evaluasinya. Kalau ini tidak melakukan evaluasi, tapi ini tuh mengarahkan atau memotivasi. Ayo kerjanya itu sesuai SOP ya. Kerjanya itu harus service excellent ya. Layanannya harus maksimal ya, teman-teman.
harus 3S dan lain-lain. Nah, itu namanya actuating. Oke, kita lanjut ya, Beb. Nomor 20. Seorang laki-laki usia 65 tahun menderita dekompensasi kordis tiba-tiba mengalami henti jantung. Ketua tim segera memberikan respon dengan memerintahkan anggota timnya untuk melakukan resusitasi jantung. Apa gaya kepemimpinan yang diterapkan ketua tim pada situasi tersebut? Kira-kira apa? Ayo apa? Ayo siapa nih? Laissez-faire. Kok laissez-faire sih, Rek? Ini dalam kondisi urgent loh. Ini kan kondisinya urgent. Henti jantung, terus langsung diperintahkan anggotanya untuk resusitasi jantung. Yang paling tepat apa? Situasional ini nggak ada, Kak. Ini pemanis buatan saja. Auto. Betul, ini tuh autokratik ya, otoriter. Karena ini kondisinya tuh urgent. Kondisinya urgent, harus segera dilakukan tata laksana, maka yang paling tepat digunakan adalah gaya kepemimpinannya itu otoriter. Coba aja dalam kondisi seperti ini, gaya kepemimpinan yang kita pakai demokrasi. Kira-kira gimana ya, Rek ya? Ini pasiennya henti jantung. RJP nggak? Udah Iya, ya meninggal, Kak. RJP. Meninggal pasiennya. Apalagi kalau laissez-faire. Ya wis lah, Rek. Udah RJP aja terserah ya. Ya nggak mungkin. Dalam kondisi gawat darurat seperti ini, ketua tim itu harus menggunakan otoriter atau autokratik untuk memberikan tindakan secara segera. Seperti itu jawabannya. Oke? Malah laissez-faire. Ojo ya, Rek ya. Lucu sekali. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita beristirahat terlebih dahulu. Besok kita belajar lagi. Dan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Dan teman-teman semuanya tetap semangat dalam belajar. Jangan patah semangat. Karena hasil itu akan sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan. Rumus TOI. Oke, sayang. Ya, rumus TOI. TOI. Nomor berapa TOI tadi ya? Toi. Toi. Jam keperawatan. Oh ini, rumus TOI. Sama-sama sayang, sama-sama. Nih ya, jumlah tempat tidurnya berapa? Dikali periode. Periode ini bentuknya hari. Hitungannya hari. Kemudian dikurangi hari perawatan. Dibagi jumlah pasien keluar hidup mati. Tadi jumlah tempat tidurnya 250. Periodenya cuma 1 hari, karena cuma 1 tanggal. Kemudian hari perawatannya tadi totalnya ada 105. Jumlah pasien keluar dalam hidup mati itu ada 8. Maka tinggal dikurangi saja 250 dikurangi 105, 145 dibagi 8, jawabannya adalah 18,1. Atau dibulatkan jadi 18. Seperti itu. Itu ya Kak Elder ya. Kak tolong lihat penjelasan jawaban nomor 1. Nomor 16, Rek. 1. Oke, 1 dulu ya. Nih, nomor 1. Bacaan dulu. Oke, lanjut ya. 16 ya. Nih, 16. Untungnya ku bisa rasa. Kalau Ukom apakah ada fasilitas kalkulator? Ada kakak. Ada. Hal-hal baik yang datangnya belakangan. Nurse file manajemen dan rekaman bimbel hari ini apa di-share di grup? Di-share sayang. Semuanya di-share ya. Kecuali beban hidup ditanggung masing-masing. Komunitas dan geronti kapan kak? Nanti tak lihatkan jadwalnya ya kak yo. Aku lalian soalnya. Nih ya, kakak tadi yang nanya nomor 16 nih. Delegasi sayang, kalau kamu nggak bisa menghadiri di satu tindakan yang lain, kamu delegasikan kepada seseorang yang kompeten. Nurse Era Bernadia.
Loh, itu bisa bisa jadi motivasi yang kemarin gak lulus ya. Untungnya aku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Nah, nanti datangnya belakangan itu kompetennya nggak apa-apa. Yang penting kamu berusaha. Kemarin file dan rekamannya yang stase KMB belum di-share ya, Nurse. Udah kayaknya deh. Nas nanti boleh minta tolong nanti jelaskan ulang tentang penggunaan grup. Yang mana yang nggak kelihatan, Kak? Ini sayang. Ini udah kelihatan ini loh. Di-share, Kak. Di-share. Di-share ya, Kak. Cukup kakak, maaf oke bisa grup. Kak izin live ya, iya kakak 16 nurse. Loh ini 16 kak. Loh 16. Ini jawabannya. Nah, kamu mau lihat soalnya tak? Lihat soalnya tak? Lihat soalnya tadi. Nih soalnya. Oke. Terus ini jawabannya. Oke, sudah ya. Terima kasih banyak teman-teman. Boleh kalau yang mau diskusi di grup ya. Ataupun chat, tapi nanti tak balasnya satu persatu. Oke, karena banyak yang chat lumayan nih ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Aku undur diri terlebih dahulu. Semoga berkah yang sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menyerap dengan baik apa yang sudah kita pelajari dan semoga kita kompeten 100%. Amin Allahumma amin. Mari kita istirahat terlebih dahulu. Selamat malam, sampai jumpa di besok malam lagi ya. Bye bye. Assalamualaikum. Aku hentikan record dulu.